Masih bersama Skuter Custom. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk setting timing pengapian ya. Nah, timing pengapian itu artinya, jadi ini posisi di mana si busi itu memercikan bunga api, atau posisi di mana pembakaran itu dimulai. Itu yang disebut dengan timing ya, timing pengapian. Nah, untuk timing pengapian itu sendiri itu ada beberapa istilah. Yang pertama itu ini ya, kalau bahasa Inggrisnya itu TDC, yaitu top dead center, jadi atau istilahnya bahasa Indonesianya itu TMA. TMA itu titik mati atas. Jadi titik mati atas itu adalah posisi di mana si sehar itu ada di puncaknya atau ada di posisi paling atas, itu TMA. Terus ada kebalikannya, itu namanya TMB atau titik mati bawah, jadi posisi di mana si sehar itu posisi paling bawah. Nah, untuk setting timing pengapian ini kita hanya akan pergunakan posisi TMA aja, karena kenapa posisi TMA? Karena untuk waktu pembakaran itu dimulai, itu posisinya ada di sebelum posisi sehar itu sampai di atas. Jadi beberapa motor itu ada bermacam-macam standarnya ya, entah itu motor dari keluaran dari Jepang atau dari Vespa. Nah, untuk dari Vespa itu sendiri itu juga ada bermacam-macam posisi derajat pengapiannya, itu beda-beda. Ini contohnya kalau untuk Vespa ini, Vespa jenis sprint, itu timing pengapiannya itu di 22 derajat. Dan beda lagi dengan mungkin ada Vespa-Vespa yang lain, itu beda-beda juga. Jadi semuanya tergantung dari standar bawaan pabrik, itu sudah membuat untuk timing yang pas itu untuk jenis Vespa-nya apa, itu udah di setting sendiri oleh si pabriknya. Nah, sebelum kita lanjut untuk gimana caranya kita mau setel timing pengapiannya ini, kita mau kasih tahu untuk alat-alatnya ada apa aja. Ini saya deketin dulu nih kameranya. Nah, sekarang alat-alat yang kita pergunakan, yang pertama itu kita ada dam busi. Nah, ini dam busi ini fungsinya nanti untuk mencari posisi si TMA itu ya, posisi TMA ada di mana, itu kita pergunakan dam busi. Nah, untuk dam busi ini teman-teman bisa bikin sendiri dari busi bekas. Ini saya juga bikin sendiri dari busi bekas, dipecah di bagian ininya, di atasnya ini, yang bagian keramik atasnya pecah, jadi biar kelihatan bolong, baru saya masukin ini baut di sini. Jadi untuk posisi pentokan si seher, jadi posisi seher itu mentok nanti. Nah, ini dipanjangin dengan baut ini. Ini dam busi. Terus yang kedua itu ini jarum, atau ini saya pakai dari plat ini nanti kita buat menunjukkan posisi derajat pengapian dari timing disk ya, dari timing disk ya. Untuk timing disk teman-teman bisa juga menggunakan kawat juga bisa. Untuk alat yang selanjutnya ini ada batu baterai dan ada lampu. Nah, ini fungsinya batu baterai dan lampu ini nanti untuk menentukan di mana posisi si platina itu sebagai saklar. Jadi untuk menentukan pada waktu posisi si timingnya pengapiannya udah pas atau belum, itu nanti ditandai dengan nyala lampu ini ya, Nah, selanjutnya ini ada timing disk. Nah, ini timing disk buat Vespa. Yang ini saya dapat dari internet ya. Ini saya download, terus saya cetak ya, saya print.
Di sini ada bermacam-macam jenis Vespa, itu ada patokannya di sini berapa derajat ya. Berapa derajat di sini ada keterangannya BTDC. Apa itu BTDC? BTDC itu before top dead center. Jadi istilahnya berapa derajat sebelum si seher itu sampai di atas ini. Nah, kalau Vespa saya ini sprint tapi pengapiannya udah menggunakan pengapian PX ya, PX Platina. Saya pakai spool dan ininya magnetnya PX. Jadi saya patokannya ngikutin yang di sini ada Vespa PX itu. Di sini Vespa PX itu 21 derajat BTDC. Jadi 21 derajat sebelum si posisi seher itu sampai di atas. Itu berarti si businya harus saatnya mulai memercikkan api itu. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman simak terus videonya. Nah, sebelum kita mulai setting timing pengapiannya, ini saya mau potong dulu ini si timing disknya ini. Jadi saya nggak pergunakan timing disknya ini full ya. Ini kalau ini cara saya, ini cara yang simple, jadi tidak perlu menggunakan semuanya, jadi biar gampang. Jadi untuk beda orang pasti beda cara ya. Kalau ini cara saya seperti ini nanti saya potong sebatas ini sampai sini aja, tempel ke ininya magnetnya menggunakan double tip ya. Oke, segini udah cukup. Segini udah cukup ya teman-teman. Nanti kita tempel di magnet. Nah, sekarang proses awalnya ini si jarum ini kita pasang di sini. Ini ya baut tutup kipas. Nah, perhatikan posisi plat ini, anggap aja ini jarum ya. Perhatikan posisi jarum ini lurus dengan poros tengah ini, dengan poros baut ini. Jadi kita lihat dulu posisinya apakah sejajar. Segini. Nah, kenapa mesti sejajar? Karena kita untuk menentukan timing yang pas itu harus sejajar dengan porosnya ini, porosnya si rotor. Jadi biar pas nanti kita menentukan derajat di mana kita yang akan ukur. Sekarang businya kita copot. Ini kita singkirkan dulu. Businya kita copot, kita ganti dengan dam busi. Ini dam businya kita pasang. Kita kencengin ya. Kita kenceng. Sekarang kita ukur dulu untuk mencari si TMA, titik mati atas. Jadi posisi seher itu posisi di paling atas. Jadi menggunakan si dam busi ini. Nah, ini caranya seperti apa? Kita putar dulu searah jarum jam sampai dia mentok ke ini si dam businya. Nah, ini udah mentok. Nah, kita pastikan posisinya benar-benar pas dia mentok. Kalau udah seperti ini, kita tandain dulu nih di magnetnya nih dengan garis nih, tandain dengan posisi jarum ini ya, posisi sama sejajar seperti ini. Kita udah ketemu di putaran yang searah jarum jam, baru kita balik nih putarannya, kita balik sampai mentok juga. Nah, ini posisi mentok udah. Kalau sudah, kita tandain seperti ini.
Nah sekarang baru kita pasang si potongan timing di sini tadi ya, kita pasin nih garisnya segini. Untuk bisa nempel sini saya membutuhkan double tip sini, saya pasang double tip dulu. Secukupnya, kita butuh 2. Oke, 1 lagi sudah. Kita tempelin di sini nih, yang paling bawah di sini. Sini 1 lagi di sebelah sini. Oke, kita lepas stikernya. Udah, sekarang kita tempelin ya. Pastikan posisinya sama dengan ini. Kita mau di garis mana aja sama aja, nanti tinggal kita hitung derajatnya seperti apa, kita ngitungnya. Oke, di sini sudah cukup. Kita pastikan posisi jarum ini jangan sampai kesenggol ya, jangan sampai kesenggol, jadi biar tidak berubah dia posisinya. Sini kita kasih tanda garisnya di garis yang ini, kita putar sebaliknya. Ini ketemu di sini. Udah ketemu 2 tanda sini. Nah sekarang si kegunaan dambusi udah selesai. Nah, kita udah dapat nih posisi mentoknya si seher ada di 2 garis ini. Nah untuk menentukan posisi seher pas benar-benar di atas, di posisi puncaknya, jadi dari kedua garis ini kita bagi 2, kita kasih tanda di tengah sini, di tengahnya. Ini dambusi kita copot dulu. Nah, setelah ini saya mau bikin ilustrasi kenapa bisa ketemunya di TMA nya seperti itu. Nah ini karena fungsinya si dambusi ini untuk mentokin si seher. Jadi pergerakan seher dihambat dengan dambusi. Nah jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi pergerakan si seher itu pada posisi di atas dia terhambat oleh si dambusi, dia mentok. Jadi kalau kita putar lagi berlawanan jarum jam, dia terhambat juga seperti itu. Jadi akan membentuk sebuah lingkaran ya nantinya ya. Yang pertama tadi kan kita putar searah jarum jam, dia posisinya si sehernya itu mentok di dambusi di sini. Nah, yang kedua kalau kita putar sebaliknya seperti ini, si posisi busi juga tertahan dengan dambusi. Nah, dapatnya di sini, dia nggak bisa full kan, tertahan oleh si dambusi. Nah, untuk menentukan posisi seher benar-benar di atas, jadi dari pertemuan kedua garis ini kita ambil titik tengahnya atau kita bagi 2, di sini. Jadi posisi ini adalah posisi TMA, ini TMA, titik mati atas. Jadi ini posisi benar-benar seher pada posisi di top atau posisi paling atas. Nah dari 2 garis yang udah kita temukan ini tadi, kita akan tentukan posisi TMA nya itu kita bagi 2 ya, kita bagi 2. Ini kita hitung dulu garisnya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Nah, 28 dibagi 2 jadinya 14 ya. Berarti TMA-nya ketemunya di 14 garis. Nah, sekarang kita hitung lagi 14 ada di mana. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, ketemu di sini 14. Kita kasih tanda di sini. Nah, ini posisi TMA, ini posisi seher di paling atas itu di sini. Nah, kita pastikan lagi nih ke sebelah sana apakah 14 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke, udah benar. Nah, ini udah ketemu posisi TMA-nya di sini. Jadi di dua garis ini tadi kita bagi 2. Nah, sekarang di posisi 21 derajat dari pengapian PX ini. Jadi posisi putaran si magnetnya ini adalah searah jarum jam. Jadi untuk menentukan 21 derajatnya, jadi kita putar berlawanan jarum jam sebanyak 21 garis. Nah, sekarang kita hitung dulu nih, pastikan posisi jarumnya pas di garis di TMA ya. Kita putar berlawanan jarum jam 21 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, 21 ketemunya di sini. Kita tandain. Nih, di sini ya. Nah, pada posisi yang 21 ini seharusnya si platina itu sudah mulai terbuka. Jadi pada waktu platina mulai terbuka, itu saatnya si busi itu memercikkan api. Jadi saatnya pembakaran dimulai. Jadi posisi di ini 21 derajat ini. Posisinya di sini yang kita dapat. Sekarang kita tes. Gimana caranya kita tes? Kita buka dulu si magnetnya ini. Jadi kita lepas dulu platinanya dari kabel-kabel, kita lepas, kita pasang kabel keluar dari mesin. Jadi fungsinya si platina itu sebagai saklar ya, sebagai saklar. Jadi saatnya si platina itu nanti terbuka, jadi saatnya si lampu itu nanti tidak menyala atau mati. Sekarang kita buka dulu nih magnetnya. Pastikan ini posisi si jarum ini tidak kesenggol dan tidak berubah arahnya ya. Kita buka dulu nih magnetnya. Oke, sudah. Sekarang si platina ini kita lepas dulu bautnya. Ini kabel-kabelnya jangan sampai terhubung dengan platina. Jadi kita ibaratkan si platina ini sebagai saklar ya. Jadi posisi dimana platina ini mulai terbuka, kalau posisi sesungguhnya juga sama. Jadi kalau platina ini mulai terbuka, jadi saatnya itu pas di posisi 21 derajat tadi ya. Jadi fungsinya si platina ini sebagai saklar. Jadi ini kita lepas dulu.
kabel dari kondensor kita lepas. Oke, sudah terlepas, kita umpetin dulu. Dari spool juga kita lepas. Nah, sekarang kita ganti pakai kabel ya. Ini kabel kita keluarin dulu ke sana. Nah, ini kabel sudah keluar nih, sini sebelah sini. Sekarang kita pasang dulu nih kabelnya. Kabelnya ini yang satu terhubung dengan si kaki platina yang satunya lagi nanti akan terhubung dengan si bodi mesin ini ya. Sekarang kita akan coba kita fungsikan si platina ini sebagai saklar ya, agar dapat menentukan posisi di mana platina mulai terbuka itu pas di posisi garis di yang di magnet posisi 21 derajat. Ini salah satu kaki lampunya kita tempel ke bodi mesin. Nah, sekarang tinggal kita pasang kabel yang dari baterai. Apakah dia posisi benar-benar menyala. Nah, ini menyala ya, ini menyala, ini posisi platina tertutup. Jadi kalau ini platina mulai terbuka, lampunya akan mati. Nah, seperti ini. Kalau platina terbuka, dia akan mati lampunya. Jadi nanti kita akan lihat posisinya apakah pas pada waktu platina mulai terbuka pada garis yang sudah kita tandain di 21 derajat tadi. Seperti ini. Oke, sekarang kita pasang magnetnya. Kita pasang murnya lagi. Pastikan harus kenceng juga ya, biar posisinya nanti pas ketemunya. Kita lihat apakah nanti pas pada waktu posisi di 21 derajat ini, posisi garis 21 derajat ini saya tandain dulu biar teman-teman paham juga. Ini posisi 21 derajat ini. Apakah pas di posisi ini saatnya si lampu ini yang sebelumnya nyala menjadi mati ya. Kita putar balik dulu nih. Sekarang posisi dia lampunya nyala ya. Nah, sekarang kita tes. Ini posisi si platina masih menutup, jadi ditandai dengan lampunya ini masih menyala. Kita cek apakah di posisi yang di 21 derajat ini, ditanda 21 derajat ini pas pada posisi platina mulai terbuka atau pas pada posisi si lampunya ini mati ya. Kita putar searah jarum jam pelan-pelan. Ini posisi 21 derajat ini, di sini dia masih menyala ternyata. Kita putar lagi. Nah, di posisi ini ternyata dia baru mati. Si platina mulai terbuka, ternyata dia pengapiannya mundur. Jadi begitu ya. Jadi posisi dia di mana si seher akan mendekati posisi puncak, si pengapian baru mulai dinyalakan. Jadi dia posisinya dia telat, jadi pengapian mundur. Jadi untuk memastikan biar ini nanti posisinya pas di 21 derajat, berarti kita buka lagi magnetnya, kita puter si napurnya. Kalau mundur berarti kita puter napurnya berlawanan jarum jam agar si posisi platina nanti terbuka pada posisi di ini. Kenapa kita putar napurnya mundur? Karena dia putaran magnetnya searah jarum jam, putaran magnet searah jarum jam. Jadi kalau kita putar napurnya berlawanan jarum jam, jadi dia akan lebih cepat untuk
posisi si rotornya akan membuka si sepatu platina. Jadi kita buka dulu ini magnetnya, kita buka lagi. Jadi kita mundurin si napurnya. Nah, tadi karena pengapiannya telat, jadi kita putar napurnya itu berlawanan jarum jam, mundur ya, jadi agar si pengapiannya jadi maju. Jadi posisi si sepatu platinanya akan lebih cepat untuk ketemu dengan rotor. Jadi kita putar berlawanan jarum jam. Napurnya kita ketok. Sudah cukup. Kita akan kencengin lagi. Kita pasang lagi magnetnya. Oke, kencengin lagi memornya. Sekarang kita akan coba lagi ya. Ini kita pasang lagi baterai yang ke lampunya. Nah, posisinya lampunya nyala ya. Kita tes apakah udah pas di posisi 21, dia lampunya mati. Kita putar pelan-pelan. Ini udah di posisi 21 tapi lampunya belum mati ternyata. Kita putar lagi dikit-dikit. Oke, ternyata dia masih telat dikit ya. Nah, jadi posisi satu baris setelah 21 derajat ternyata dia baru mati si lampunya. Jadi sekarang kita buka lagi nih magnetnya, kita putar lagi napurnya ya. Kita kendorin lagi nih baut napurnya, kita turunin lagi nih si napurnya. Jadi kita puter, kita dorong berlawanan jarum jam. Dikit saja ya. Oke, sepertinya udah cukup. Kita kencengin lagi baut napurnya. Terus kita pasang lagi magnetnya. Tetap harus dikencengin lagi ya murnya, jadi untuk memastikan berat biar benar-benar pas dan presisi ya. Nah, sekarang magnetnya udah terpasang. Ini sekarang kita uji coba yang ketiga. Kita akan cek pada waktu di 21 derajat itu apakah pas posisinya, pas di jarum ini dan pas posisinya si lampunya mulai mati ya. Sekarang kita nyalakan lagi nih lampunya. Kita tes lagi, kita putar pelan-pelan. Mudah-mudahan pas ini. Oke, pas. Ini pas di posisi 21 derajat, ini pas si lampunya mulai mati. Jadi si platina, kondisi platina itu posisi mulai terbuka. Jadi kalau posisi platina mulai terbuka, jadi itu saatnya si busi itu akan memercikan api. Nah, itu dari situ dimulailah pembakaran. Jadi seperti itu ya timingnya ya. Jadi kita cek lagi nih, kita putar pelan. Nah, pas di posisi 21 derajat itu saatnya si platina mulai terbuka. Oke, sekarang udah pas. Sekarang kita buka lagi magnetnya, kita sambung lagi ini kabel-kabel yang tadi kita copot. Ini kabel yang kuning, ini kabel tambahan, ini kabel bantunya ini kita copot. Kabel yang dari spool pengapian dan kabel dari kondensor yang tadi kita lepas, kita pasang lagi, kita sambungin lagi.
kabel yang kuning, kabel tambahan tadi kita copot, kita keluarin, kita pasang lagi nih kabel yang dari spool api, terus kabel dari kondensor, Oke, untuk setting timing pengapian udah selesai ya teman-teman. Dengan kondisi seperti ini, timing pengapian udah pas, jadi kita nyalain mesinnya itu jadi lebih gampang dan pembakaran jadi lebih sempurna ya. Untuk video kali ini semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa lagi di video yang selanjutnya.